Izin mulai ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika, yaitu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar. Di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai tujuan dan kompetensi pembelajaran. Sebelumnya, apakah share screen kami terlihat? Terlihat. Baik, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Salwa Sabila dan teman saya yaitu Tongam Sihaloho. Baik, selanjutnya di sini ada pretest. Bagi teman-teman mungkin ada yang ingin menjawabnya. Dimulai dari nomor 1. Boleh raise hand. Bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1, silahkan, boleh. Bagi teman-teman yang mau menjawab pretest nomor 1, silahkan langsung saja ya. Menjawab teh untuk nomor 1. Boleh teh, silahkan. Perkenalkan, saya Siti Nurfaulia dari kelompok 2. Pertanyaannya itu kan, mengapa perencanaan pembelajaran penting dilakukan oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Nah, menurut saya perencanaan pembelajaran itu penting karena menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara terarah dan sistematis. Nah, dengan perencanaan yang baik, guru tuh dapat menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode dan media yang tepat, serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu juga, perencanaan membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cukup teh di kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut ke yang nomor 2. Silakan teman-teman. Izin menjawab teh untuk yang nomor 2. Ya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Mima Nur Hamida, perwakilan dari kelompok 3. Untuk yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan minimal 3 fungsi tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ada 3 fungsi di sini. Yang pertama itu sebagai pedoman bagi guru dalam merancang pembelajaran, yang mana memiliki tujuan menjadi acuan bagi guru dalam menentukan materi, metode, strategi, media, serta kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Kemudian fungsi tujuan pembelajaran yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi siswa dalam proses belajar. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut ke yang nomor 3. Silakan teman-teman. Baik teh, izin masuk. Saya Yuni Meita dari kelompok 5, izin menjawab soal pretest nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kompetensi pembelajaran dan aspek apa saja yang terdapat di dalamnya? Kompetensi pembelajaran yaitu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi pembelajaran ini adalah pengetahuan atau kognitif, lalu ada sikap atau afektif, dan yang ketiga yaitu keterampilan atau psikomotorik. Cukup, Ted.
Baik, terima kasih Teh Yani. Dilanjut ke yang nomor 4. Silakan buat teman-teman yang mau menjawab nomor 4. Saya Teh, perkenalkan saya dari kelompok 9, uh, ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan antara tujuan pembelajaran dan kompetensi pembelajaran dalam sistem pendidikan? Nah, kalau misalkan secara fungsi, pembelajaran itu berperan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi dikembangkan sendiri oleh guru untuk setiap pertemuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan kompetensi pembelajaran itu berperan sebagai standar pencapaian akhir yang nantinya akan menjadi acuan evaluasi, di mana pencapaian-pencapaian tersebut telah ditetapkan pada kurikulum nasional seperti kompetensi dasar, kompetensi inti, ataupun capaian pembelajaran. Jadi jangkanya lebih panjang untuk per semester ataupun per tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5. Bagi teman-teman silakan. Mungkin dari teman-teman tidak ada yang ingin menjawab. Kita lanjut saja kali ya ke pembahasan mengenai tujuan dan kompetensi pembelajaran. Di sini yang pertama ada pengertian dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen fundamental dalam sistem pembelajaran yang menjadi arah dari seluruh aktivitas pendidikan. Secara terminologis, tujuan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Setelah mengikuti proses pembelajaran, perbedaan tujuan pembelajaran dengan tujuan pendidikan yaitu tujuan pendidikan itu bersifat umum dan jangka panjang, sedangkan tujuan pembelajaran bersifat spesifik dan jangka pendek. Dilanjut dengan fungsi tujuan pembelajaran. Yang pertama ada fungsi kurikuler yang bertujuan untuk penjabaran kurikulum ke praktik kelas. Lalu yang kedua itu ada fungsi direktif, yaitu tujuannya untuk penentu arah pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu ada fungsi pengembangan strategi yang bertujuan untuk dasar memilih metode dan media. Lalu yang keempat yaitu fungsi evaluatif yang bertujuannya untuk penyusunan instrumen penilaian. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi komunikatif yang bertujuan sebagai informasi bagi siswa dan orang tua. Lalu selanjutnya ada fungsi motivasi yang meningkatkan semangat belajar. Lalu yang terakhir itu ada fungsi pengendalian mutu yang bertujuan untuk standar minimal pencapaian. Lalu selanjutnya ada karakteristik tujuan pembelajaran yang baik. Yang pertama itu ada spesifik, yang tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas, terinci, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Lalu yang kedua itu ada terukur. Jadi tujuan pembelajaran itu harus dapat diukur keberhasilannya melalui indikator yang jelas. Yang ketiga itu berpusat pada peserta didik. Yang bertujuan pembelajarannya itu harus menggambarkan apa yang akan dilakukan atau dicapai oleh peserta didik, bukan apa yang akan dilakukan oleh guru. Lalu yang keempat tuh realitas dan dapat dicapai. Jadi tujuan pembelajaran harus realistis dan dapat dicapai oleh peserta didik dengan mempertimbangkan beberapa hal. Lalu yang terakhir atau yang kelima ini berorientasi pada hasil pembelajaran atau hasil belajar. Jadi tujuan pembelajaran harus menggambarkan hasil belajar yang diharapkan, bukan sekadar proses atau aktivitas pembelajaran. Selain kelima karakteristik utama yang di atas, dalam praktiknya perumusan tujuan pembelajaran juga sering menggunakan pendekatan ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree yang dikembangkan oleh Heinisch dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya ada taksonomi tujuan pembelajaran ranah kognitif.
Untuk ranah kognitif ini, yang pertama itu mengingat, yaitu C1, mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada C2, yaitu memahami, yaitu mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran. Lalu ada C3, mengaplikasikan, menggunakan prosedur dalam situasi tertentu. Lalu ada C4, menganalisis, memecahkan materi menjadi bagian-bagian penyusunnya. Lalu selanjutnya ada C5, yaitu mengevaluasi, yang dimana membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar. Lalu yang terakhir itu C6, mencipta, memadukan elemen-elemen untuk membentuk kesatuan yang utuh. Lalu ada taksonomi tujuan pembelajaran di ranah afektif. Untuk di ranah afektif ini ada 5. Yang pertama menerima, yaitu kesediaan untuk memperhatikan fenomena atau stimulus. Yang kedua itu merespon, yang dimana partisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga itu menilai, jadi menunjukkan nilai atau keyakinan tertentu. Dan yang keempat itu mengorganisasi, yang dimana mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam sistem nilai. Lalu yang terakhir itu mengkarakterisasi, yaitu memiliki sistem nilai yang konsisten. Lalu selanjutnya ada taksonomi tujuan pembelajaran di ranah psikomotorik. Yang pertama itu ada persepsi, yang menggunakan indera untuk memandu aktivitas motorik. Lalu yang kedua ada kesiapan untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga ada respon terpimpin, yaitu meniru atau mengikuti demonstrasi. Yang keempat mekanisme, membiasakan respon yang dipelajari. Yang kelima respon kompleks, yang melakukan keterampilan secara lancar dan tepat. Yang keenam itu ada adaptasi, memodifikasikan keterampilan untuk situasi baru. Dan yang terakhir itu origination, yang menciptakan gerakan atau pola baru. Lalu selanjutnya ada pengertian kompetensi pembelajaran. Di sini akan dibahas oleh teman saya. Kita ke pengertian kompetensi pembelajaran. Pengertian kompetensi pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, yang mencakup 3 aspek utama, yaitu pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif. Kurikulum di Indonesia, kompetensi ini dijabarkan secara hierarkis menjadi 3, yaitu kompetensi inti atau KI, tingkat kemampuan yang harus dicapai peserta didik per tingkat kelas. Kemudian kompetensi dasar atau KD, yaitu kemampuan minimal per mata pelajaran yang mengacu pada KI. Dan capaian pembelajaran atau CP, dalam kurikulum Merdeka, CP merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik per fase. Sehingga ketiga aspek kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotorik harus dikembangkan secara terintegrasi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan antara tujuan dan kompetensi pembelajaran. Kompetensi merupakan target akhir yang ingin dicapai, sedangkan tujuan pembelajaran adalah langkah-langkah operasional untuk mencapai kompetensi tersebut. Kompetensi bersifat umum dan makro, sedangkan tujuan itu bersifat spesifik dan mikro. Contohnya seperti kompetensi dasar itu menganalisis hubungan antara gaya dan gerak. Sementara tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi jenis-jenis gaya melalui percobaan, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda, merumuskan hubungan matematis gaya, massa, dan percepatan. Kemudian hubungan fungsional tujuan pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mencapai kompetensi. Setiap tujuan yang tercapai akan berkontribusi terhadap penguasaan kompetensi secara utuh. Kemudian ada perbedaan utama antara tujuan dan kompetensi pembelajaran. Nah, meskipun saling berkaitan, tujuan pembelajaran dan kompetensi pembelajaran memiliki beberapa perbedaan mendasar. Yaitu yang pertama, tingkat keumuman. Tujuan pembelajaran bersifat spesifik dan operasional, sedangkan kompetensi bersifat umum dan makro. Kemudian cakupan waktu.
kemudian cara perumusan, kemudian ada jumlah, yaitu seperti tujuan pembelajaran jumlahnya banyak karena dirumuskan untuk setiap kegiatan pembelajaran. Dan terakhir ada fungsi utama, yaitu tujuan pembelajaran berfungsi sebagai pedoman operasional dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sedangkan kompetensi berfungsi sebagai standar pencapaian akhir yang menjadi acuan evaluasi jangka panjang. Selanjutnya implementasi tujuan dan kompetensi dalam kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka membawa perubahan dalam implementasi tujuan dan kompetensi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kerangka kompetensi. Menggunakan capaian pembelajaran tercapai per fase, bukan per tahun ajaran. Kemudian fase A untuk kelas 1 sampai 2, fase B untuk kelas 3 sampai 4, fase C untuk kelas 5 sampai 6 SD, fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E kelas 10, fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA atau SMK. Kemudian CP berisi kompetensi yang lebih sederhana dan esensial. Kemudian B, perumusan tujuan pembelajaran. Guru menganalisis CP untuk memahami kompetensi akhir fase. Kedua, menyusun alur tujuan pembelajaran atau TP sebagai rangkaian tujuan secara sistematis. Ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran operasional untuk setiap pertemuan. Yang C, integrasi profil pelajar Pancasila. Keenam, dimensi profil Pancasila, beriman, keberkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif menjadi kompetensi yang harus terintegrasi dalam setiap tujuan pembelajaran. Selanjutnya, masih diimplementasi tujuan dan kompetensi dalam kurikulum Merdeka. Yang D, ada karakteristik pembelajaran. Seperti fleksibel, yaitu guru memiliki kebebasan merumuskan tujuan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Yang B, berdiferensial, yaitu tujuan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga ada esensial, yaitu fokus pada kompetensi mendasar, bukan sekedar menuntaskan materi. Yang keempat ada asesmen autentik, yaitu penilaian dilakukan melalui proyek, portofolio, dan observasi. Terakhir ada contoh implementasi, misalnya CP Matematika fase D, yaitu peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola bilangan. Maka alur tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi pola bilangan sederhana, kemudian menentukan suku berikutnya dari pola bilangan, dan terakhir menyelesaikan masalah kontekstual terkait pola bilangan. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan 3 suku berikutnya dari suatu pola bilangan dengan tepat. Sehingga terakhir integrasi profil belajar Pancasilanya adalah bernalar kritis saat menganalisis pola bilangan dan gotong royong saat bekerjasama dalam diskusi kelompok. Baik, selanjutnya ada sesi diskusi atau Q&A. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Mungkin mulai dari kelompok 1 dulu aja kali ya. Boleh untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dilanjut saja dulu ke kelompok 2. Apakah kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya, Teh. Ya, boleh. Saya Siti Nurhaulia dari kelompok 2. Pertanyaannya, jika kompetensi merupakan target akhir, bagaimana cara memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang dibuat guru itu benar-benar mengarah pada pencapaian kompetensi tersebut? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 3. Izin bertanya, Teh. Boleh, silakan. Saya Adina Ismail, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jika tujuan pembelajaran harus spesifik dan terukur, bagaimana cara guru merumuskan tujuan yang tetap fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda? Baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 4. Izin masuk, Teh. Izin bertanya, saya Dona Octaviania Bibi, perwakilan dari kelompok 4. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, kita kan seringkali menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Nah, bagaimana strategi guru jika terdapat kompetensi yang bersifat abstrak, agar tetap bisa diukur secara objektif dalam penilaian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 5. Baik, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Ini dari kelompok 5. Sebuah tujuan pembelajaran itu langsung menargetkan tingkat tertinggi tanpa memastikan siswa menguasai tingkat dasar terlebih dahulu. Lalu apa saja strategi yang bisa guru lakukan agar hal seperti itu tidak terjadi? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 6. Izin bertanya, Teh. Saya Maulana Romarito, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, jika kompetensi mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, mengapa penilaian di sekolah sering lebih fokus pada aspek kognitif saja? Apa dampaknya bagi perkembangan siswa secara menyeluruh? Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 8. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin masuk. Saya Aulia Salsabila, perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya, dari beberapa fungsi tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan, menurut kalian fungsi mana yang paling penting bagi guru dan mengapa? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 9. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk kelompok 9 sudah ada pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih juga Teh Salma atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 10. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, izin masuk. Saya Novita Safitri, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya, dalam praktiknya, banyak pembelajaran masih berfokus pada pencapaian nilai kognitif. Apa dampaknya jika tujuan pembelajaran tidak menyeimbangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik? Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 11. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada saya perkenalkan, saya Faiza Fahri Ramadi dari kelompok 11. Pertanyaannya, jika tujuan pembelajaran harus spesifik dan terstruktur, bagaimana cara guru merumuskan tujuan pembelajaran yang tetap sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum merdeka, tetapi juga menyesuaikan dengan perbedaan kemampuan siswa di kelas? Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 12. Ada perkenalkan,
Saya Nur Laila, perwakilan dari kelompok 12. Pertanyaannya, itu kan dari contoh tujuan pembelajaran matematika tentang pola bilangan tadi. Nah, itu bagaimana cara guru memastikan semua siswa benar-benar memahami materinya? Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Dilanjut ke kelompok 13. Teman-teman dari kelompok 13, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tadi dari kelompok 1 belum ada. Apakah dari kelompok 1 ada? Boleh Teh Aiska. Oke, baik, izin masuk Teh. Saya Aiska Revalina Indrian dari kelompok 13. Untuk pertanyaannya, menurut kalian apakah fleksibilitas dalam kurikulum Merdeka itu memudahkan atau justru menyulitkan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya Teh Aiska. Karena tadi dari kelompok 1 belum ada respon, apakah kelompok 1 ada pertanyaan? Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, izin bertanya, saya Mesindana Kesara, perwakilan dari kelompok 1. Kognitif, afektif, dan psikomotorik perlu dikembangkan secara seimbang dalam pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin dilanjut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tadi diberikan dari kelompok 1 sampai 13. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 terlebih dahulu. Pertanyaan itu kan, jika tujuan pembelajaran harus spesifik dan terukur, bagaimana cara guru merumuskan tujuan pembelajaran dan tetap sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum Merdeka, tetapi juga menyesuaikan dengan perbedaan kemampuan siswa di kelas. Untuk menjawab tersebut, yaitu guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur dengan tetap mengacu pada kompetensi yang terdapat dalam kurikulum Merdeka, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kemampuan siswa di kelas. Salah satu caranya adalah dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kebutuhan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu juga guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberikan variasi kegiatan, metode, atau tingkat kesulitan tugas sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan cara tersebut, tujuan pembelajaran tetap mengarah pada pencapaian kompetensi yang sama, tetapi proses dan pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin segitu saja untuk menjawabnya. Apakah terjawab untuk kelompok 11? Mungkin dilanjut ke pertanyaan kelompok 1, ya, izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya, mengapa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik perlu dikembangkan secara seimbang dalam pembelajaran. Jadi jawabannya itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik perlu dikembangkan secara seimbang karena ketiga aspek tersebut merupakan bagian penting dalam pembentukan kompetensi peserta didik secara menyeluruh.
Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan menguasai pengetahuan. Sedangkan aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Sementara itu juga ada aspek psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan melakukan suatu tindakan secara nyata. Jika pembelajaran hanya menekankan pada aspek kognitif, maka siswa mungkin hanya mampu menguasai teori tetapi kurang memiliki sikap yang baik dalam keterampilan dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Jadi keseimbangan antara ketiga aspek ini penting agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki sikap yang baik serta keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah terjawab kelompok 1? Iya, sudah terjawab. Terima kasih Salwa kelompok 7. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, yaitu menurut kita kelompok 7, apakah resiko jika sebuah tujuan pembelajaran langsung menargetkan tingkat tertinggi tanpa memastikan siswa menguasai tingkat dasar terlebih dahulu? Lalu apa saja strategi yang bisa guru lakukan agar hal seperti itu tidak terjadi? Jadi untuk resiko jika tujuan pembelajaran langsung menargetkan tingkat tertinggi tanpa memastikan penguasaan tingkat dasarnya, siswa akan mengalami kesulitan memahami materi dan juga dapat menyebabkan kebingungan, rendahnya pemahaman konsep, serta menurunnya motivasi belajar karena siswa merasa materi itu sulit gitu, dan juga pembelajaran menjadi kurang efektif karena konsep yang seharusnya dipelajari secara bertahap tidak dikuasai dengan baik. Strategi yang dapat dilakukan guru untuk mencegah hal tersebut yaitu menyesuaikan tujuan pembelajaran secara bertahap dari tingkat yang paling dasar menuju tingkat yang lebih tinggi juga, dan guru bisa melakukan asesmen awal buat mengetahui kemampuan awal siswa, lalu bisa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Mungkin dengan cara tersebut siswa dapat membangun pemahaman secara sistematis sebelum mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Apakah sudah terjawab untuk jawabannya untuk kelompok 5? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih juga Teh. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Oke, baik. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Teh Adinda Lutfia. Jika tujuan pembelajaran harus spesifik dan terukur, bagaimana cara guru merumuskan tujuan yang tetap fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda? Izin menjawab, tujuan pembelajaran memang harus spesifik dan terukur, tetapi tetap bisa dibuat fleksibel dengan cara menyesuaikan proses dan tingkat pencapaian siswa. Guru dapat merumuskan tujuan yang sama secara umum, namun memberikan variasi kegiatan, metode, atau tingkat kesulitan tugas sesuai kemampuan peserta didik. Apakah cukup Teh Adinda? Cukup. Terima kasih, Kang. Baik, sesi diskusinya sudah dicukupkan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Baik, kesimpulan dari kelompok 7 ini yaitu tujuan pembelajaran merupakan komponen fundamental dalam sistem pembelajaran yang berfungsi sebagai arah dan target proses pembelajaran dalam proses belajar mengajar dengan berbagai fungsi strategis seperti kurikuler, penentu arah, pengembang strategi, evaluatif, komunikatif, motivatif, dan pengendalian mutu. Tujuan yang baik harus spesifik, terukur, berpusat pada peserta didik, realistis, serta berorientasi pada hasil belajar dan dirumuskan berdasarkan taksonomi Bloom yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara itu, kompetensi pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah pembelajaran, meliputi aspek pengetahuan sikap dan keterampilan yang dalam kurikulum Indonesia dijabarkan melalui KI, KD, dan dalam kurikulum Merdeka melalui capaian pembelajaran atau CP berfase.
Hubungan keduanya bersifat hierarkis dan fungsional, di mana kompetensi menjadi target akhir dan tujuan pembelajaran sebagai langkah operasional untuk mencapainya. Dalam kurikulum Merdeka, perumusan tujuan dan kompetensi menekankan fleksibilitas guru melalui CP, alur tujuan pembelajaran, serta integrasi profil pelajar Pancasila, dengan fokus pada pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta keterampilan abad ke-21. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai tujuan dan kompetensi pembelajarannya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Mungkin presentasi kali ini dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.